Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Tentunya ini adalah kesempatan libur Natal dan menyambut tahun Natal dan menyambut tahun baru ini adalah sebetulnya kesempatan bagi para penyewa, toko-toko untuk mendapatkan penjualan setelah sekian lama, hampir 10 bulan di dalam kondisi terpuruk. Sebetulnya ini adalah kesempatan. Tetapi jika dibatasi seperti ini, tentunya akan berdampak terhadap toko-toko ataupun para penyewa. Dampak yang paling terberat akan dirasakan oleh sektor restoran, karena tadi jam pembatasannya menjadi tanggung jam 7, mereka akan kehilangan pendapatan dari makan malam. Jadi ini akan didampak paling berat adalah di restoran. Kalau untuk toko-toko lain, tentunya masih bisa akan berusaha melakukan promosi-promosi seperti biasanya, promosi akhir tahun. Mudah-mudahan tidak terlalu berdampak secara signifikan, tetapi pasti akan berdampak karena biasanya mereka pengunjung habis makan berbelanja, tetapi sekarang tidak bisa lagi. Jadi kami perkirakan tahun ini, Natal tahun baru ini, dengan adanya pembatasan ini akan menghilangkan potensi sekitar 50% dari yang sebelum-sebelumnya. Itu adalah pada saat normal, belum ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini, sehingga pasti akan turun kembali. Jadi ini memang akan sangat dirasakan cukup berat dan kondisi pusat perbelanjaan akan semakin terpuruk lagi. Karena selama 10 bulan ini kan praktis kondisi sudah di dalam posisi yang sangat berat. Seperti kita lihat sudah banyak, ada beberapa pusat perbelanjaan yang akhirnya tutup ataupun bahkan dijual. Itu adalah akibat karena daya tahan pusat perbelanjaan kan masing-masing berbeda-beda. Nah, mereka mempunyai dana cadangan juga yang berbeda-beda. Kalau sekarang ternyata pandemi ini kan, COVID ini kan cukup lama, sudah hampir 10 bulan ini. Nah, bagi mereka yang sudah tidak punya kekuatan lagi, akhirnya ya memilih untuk tutup ataupun dijual. Itu yang terjadi pada saat ini. Demikian Begitu juga yang dengan terjadi di Golden penyewa, Truly ya Pak para penyewa Alphonse pun. ya. Golden Truly kan tutup nih ya. Ini juga adalah satu sinyal juga nih Pak. Betul. Tadi kan saya sudah sampaikan. Jadi bagi pusat perbelanjaan itu kan berbeda-beda. Kita kembali ke tahun 2019, tahun lalu misalkan, itu kan kinerja setiap pusat perbelanjaan berbeda-beda. Ada yang kinerjanya bagus luar biasa, ada yang biasa-biasa saja, atau ada juga yang kurang maksimal. Kalau yang kurang maksimal ditambah lagi dengan pandemi, masuk tahun 2020 dengan pandemi, hampir 10 bulan ini tidak ada pendapatan, tentunya dana cadangan menjadi habis, tergerus. Nah, kalau seperti kondisi seperti itu, akhirnya mereka akan memilih untuk menutup atau menjual. Seperti kita lihat di Solo dan Jogja kan ada juga mall yang dijual gitu loh. Akibat tadi. Jadi kalau kinerja di 2019 ya kurang maksimal, tentunya akan lebih berat lagi menghadapi COVID ini. Dan kami perkirakan ini akan terjadi lagi ke depan karena kondisi sulit ini akan terus terjadi paling tidak sampai dengan pertengahan tahun depan. Nah, bagi mereka yang tidak punya kekuatan, tentunya ya bisa akan memilih tadi dijual ataupun menutup gitu loh.